Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dalam Kolak Ramadan, kajian online aktif Ramadan Ipari Kemenak Kendal. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah. Sahabat Kolak yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa menunaikan puasa. Semoga puasa kita diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita harus menjaga agar puasa kita baik maupun secara kualitas maupun kuantitas. Tentunya kita harus tahu bahwa puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, secara kualitas kita juga harus tahu puasa tidak hanya menjaga diri atau menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi juga menahan dari hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa. Baik sahabat Kolak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu dulu hal-hal apa saja yang bisa membatalkan puasa. Di antaranya adalah kita memasukkan sesuatu dengan sengaja ke lubang yang ada dalam tubuh kita, entah lubang yang terbuka maupun yang tidak terbuka. Lah, ya, lubang yang terbuka bisa mulut, bisa hidung dan lain sebagainya yang masuk ke dalam rongga perut. Dengan sengaja memasukkan benda apa saja, maka batal puasanya. Kalau yang lewat lubang yang tidak terbuka, contohnya kita memasukkan obat entah lewat kepala yang masuk ke otak, mungkin kepalanya yang retak atau luka, masukkan obat, nah itu termasuk membatalkan puasanya pula. Nah, kemudian termasuk memasukkan obat lewat dubur maupun kubur juga membatalkan puasa. Nah, juga termasuk yang kita harus perhatikan, makan minum sudah barang pasti itu batal puasanya. Jadi ketika kita lupa karena sengaja, ya, kalau kita makan minum dengan sengaja, kalau lupa itu rezeki, tidak batal puasanya. Nah, kemudian muntah yang disengaja. Muntah yang disengaja mungkin dengan cara disogok rongga mulut kita terus terjadi muntah, maka batallah puasa. Namun ketika kita muntahnya karena sakit, pusing, yang memang kita tidak sengaja, tidak batal puasanya. Kemudian jima di siang hari. Kalau malam hari, wah, ada masalah. Ini terutama yang manten baru mungkin semangat-semangatnya harus jangan sampai lupa bahwa Ramadan termasuk harus menghindari jima. Nanti tunggu malam hari. Kalau disengaja, kalau tidak disengaja, lupa apa bisa jima kalau tidak disengaja. Barangkali tidur bareng siang-siang, tahu-tahu lupa terjadi perjimaan itu, maka itu tidak batal puasanya, tetapi harus membayar dam. Nah, kemudian yang termasuk membatalkan puasa, terutama khusus untuk dunia perempuan alias para kaum hawa, yaitu haid, nifas. Nah, itu jelas batal puasanya, termasuk murtad juga jelas batal puasanya. Sahabat Kolak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui perkara-perkara atau hal-hal yang membatalkan puasa, kita juga harus menjaga kualitas puasa kita semakin baik. Kita juga menjaga hal-hal yang bisa membatalkan pahalanya puasa. Jadi sangat eman-eman, ya, eman-eman sekali ketika kita sudah lapar, sudah haus, tetapi kita tidak bisa menerima pahalanya puasa. Karena apa? Melakukan hal-hal yang dilarang, karena mengakibatkan batalnya pahalanya puasa. Jadi banyak, tidak sedikit orang-orang yang puasa tapi mendapatkan hanya lapar dan dahaga, tidak mendapatkan pahala. Sesuai sabda Rasulullah, kam min so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atsu. Banyak orang-orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahalanya puasa, yang didapatkan hanya lapar dan dahaga. Karena apa? Melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan ketika kita sedang berpuasa dan bisa mengakibatkan batalnya pahala puasa. Apa kita tidak iman-iman kan gitu? Nah, apa saja? Sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
khamsatun asya'ah tuhbitu saum aitab tulu sawabahu al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul ghamus wan nadru bisyahwatin. Ada 5 perkara yang bisa merusak puasa alias membatalkan pahalanya puasa. Yang pertama, berbohong. Ketika kita berpuasa, entah Ramadan atau puasa sunnah, apalagi Ramadan yang wajib, kita harus jaga lisan kita jangan sampai berbohong. Yang kedua, wal ghibatu, ghibah, membicarakan kejelekan orang lain. Ini memang perbuatan asyik ini biasanya yang hobinya ngerumpi, ngehosipin orang lain, membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain. Bahkan Bang Roma Irama yo sampai bertanya kok, mengapa kau suka membukakan aib sesama, kesana kemari kau bicarakan kejelekan orang dan seterusnya. Itu hati-hati, kita jangan sampai ghibah. Yang ketiga adalah wal yaminul ghamus. Mohon maaf, wan namimah dulu. Namimah adalah memfitnah, mengadu domba. Sudah tahu bukan domba kambing diadu, enggak, tapi ketemu A kita ngomong ke kejelekan B, ketemu B kita ngomong ke kejelekan A, sehingga A sama B berantem. Nah, itu namanya mengadu domba. Nah, yang keempat adalah wal yaminul ghamus, bersumpah palsu. Ketika kita berbicara kepada orang lain, misalnya ditanya, sampean lihat sandal saya enggak? Enggak, tenan, bener, wani sumpah, berani sumpah, sumpah. Nah, kalau hanya kalimat sumpah, 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 itu bukan atau belum sumpah. Nah, sumpah menurut ajaran Islam adalah kalimat kalau di dalam Arab memakai huruf qasam ta, wawu, ba, dengan digandeng dengan lafaz atau asma Allah, yaitu wallahi, billahi, dan taubahi. Ketika orang berbicara walaupun tidak ada kata-kata sumpahnya, sampean lihat sandal saya, enggak, demi Allah. Nah, bahasa Indonesianya seperti itu. Wallahi, taubahi, billahi. Berarti itu sudah sumpah walaupun tidak mengatakan saya berani sumpah. Maka hindari sumpah yang berbohong atau sumpah palsu itu, padahal melihat tapi berkata tidak melihat sampai melafadzkan sumpah tersebut, maka hilanglah pahalanya puasa. Dan yang kelima adalah wanadru bisyahwatin, melihat dengan ada syahwatnya. Saya yakin sahabat-sahabat Yolak sudah tahu tentang syahwat. Manakala kita melihat hal-hal yang bersifat membangkitkan birahi, entah hidup ataupun mati, maksudnya gambar yang bisa mengakibatkan terjadinya getaran-getaran birahi, maka ketika kita puasa, batalah pahalanya puasa. Sahabat Yolak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga puasa kita betul-betul diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua hal tersebut yang membatalkan puasa dan yang membatalkan pahala puasa harus kita hindari semaksimal mungkin. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.